siang semua, silakan duduk. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, mari satu orang pimpin doa dulu. Tuhan Yesus, Allah kami, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dari awal hingga saat ini. Kami akan masuk ke pembelajaran yang berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kami agar dapat mulai dari kami. Haleluya, amin. Bagaimana keadaan kalian semua hari ini? Ready, apa kabar? Oke, yang lain semuanya sehat kok? Sehat. Nah, ada yang tidak datang? Ada siapa yang izin? Kevin izin. Bintang Sulaiman. 4 orang berarti ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak. Tulang itu merupakan alat gerak pasif. Otot itu alat gerak aktif. Jadi tulang ini tidak bisa digerakkan kalau tidak ada otot. Ya, tetapi tulang tetap punya peranan penting dalam sistem gerak. Yang pertama, kalian harus tahu bahwa orang bayi ketika lahir itu dia memiliki sekitar lebih dari 300 tulang. Dalam pertumbuhannya semakin hari, ketika menjadi dewasa, jumlah tulang seorang dewasa itu hanya berjumlah 206 tulang. Untuk mempelajari bentuk apa saja tulang manusia, bagaimana awalnya tulang itu terbentuk, kita lihat pada kompetensi dasar ini kita akan menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian kalian harus menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas beberapa poin ini. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi jaringan atau organ penyusun sistem gerak. Jadi ini kalian perlu ingat karena ada kaitan antara indikator pencapaian kompetensi dengan apa yang harus kalian pelajari di hari ini. Ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi tulang atau rangka manusia. Yang ketiga, mengklasifikasikan tulang berdasarkan bahan penyusun. Kemudian mengklasifikasikan tulang berdasarkan bentuknya. Dan yang berikutnya, mengklasifikasikan pembagian tulang berdasarkan bagian tubuh yang dibentuk. Untuk lebih jelasnya, amati dulu video yang ada di depan. Semua perhatikan dengan seksama. Nah, pas banget nih. Kita langsung nanya aja sama dokter dulu, dok. Sebenarnya resiko apakah benturan dan cedera pada tulang Tergantung nih anaknya di mananya. Dari video yang sudah kalian amati tadi, kira-kira apa saja yang perlu kita cari tahu untuk kalian pelajari? Coba rumuskan permasalahannya. Ingat ya, untuk rumusan masalah itu menggunakan kalimat tanya. Ada yang bisa? Silakan Dewinda. Berdasarkan bentuknya, tulang belakang itu termasuk atau tergolong ke dalam tulang apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, pada video tadi ada tulang belakang yang mengalami benturan. Nah, letaknya pada tubuh manusia itu di bagian mana? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya dari video yang saya lihat tadi, tulang belakang itu beraturan atau tidak beraturan? Terima kasih. Kita sudah punya 3 pertanyaan tadi ya. Pertanyaan itu silakan kalian catat, bahkan kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, dari gambar ini kemudian kalian merumuskan masalah atau pertanyaan untuk kemudian cari lagi solusinya. Ya, siapa yang bisa? Ya, Rianti. Saya ingin bertanya dari gambar yang saya lihat, bagaimana struktur tulang yang menyusun pada tubuh manusia? Oke, bagaimana struktur tulang yang menyusun tubuh manusia? Kita sudah punya 4 pertanyaan. Tulang pipa ini merupakan tulang keras. Ya. Oke, dari pengamatan 2 gambar ini, siapa yang bisa merumuskan pertanyaan? Jenis tulang apa saja yang menyusun tubuh manusia? Oke, jenis tulang apa yang menyusun tubuh manusia? Berarti
Berarti kita sudah punya berapa pertanyaan? 5. Nah, untuk cari tahu lebih lanjut, kamu harus cari informasi sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, silakan kalian bergabung dulu di dalam kelompok yang sudah Ibu bagi. Kemudian perhatikan LKPD yang nanti Ibu bagikan dan silakan kalian kerjakan diskusi bersama dengan kelompok. Bergabung dulu dalam kelompok. Diskusi, tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Nanti saat kelompok 1 presentasi, kalian memberikan komentar. Kalau misalnya ada yang punya rumusan masalahnya sama, ada tambahan, silakan dikomentari. Gerak dalam biologi tidak hanya diartikan sebagai perpindahan tempat saja, tetapi gerakan dari bagian-bagian tubuh. Sistem gerak pada manusia tersusun atas organ atau jaringan tulang atau rangka. Bahan penyusunnya digolongkan menjadi 2 macam, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Ada tambahan? Tidak. Yang lain perhatikan teman di depan presentasi supaya nanti bisa memberikan komentar. Kalau misalnya punya rumusan masalah yang sama, bagian mananya yang kalian punya ada tambahan, itu perhatikan. Tulang berdasarkan bahan penyusun adalah tulang rawan dan tulang keras. Tulang berdasarkan bentuknya meliputi tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang beraturan. Rangka aksial yang pertama A, tulang pangkoran. Nah, demikian presentasi dari kelompoknya Iren. Ada kelompok yang mau memberikan tanggapan? Silakan, Iwan. Kurang lebih dari rumusan masalah yang pertama, jawabannya kita sama. Jawabannya sama. Seperti apa jawabannya? Gerakan merupakan pola koordinasi biologis antara kompleks antara sistem rangka sama Tulang superior, tulang stipular atau tulang petis, tulang perjalanan kaki, 2 tulang sakral, 3 tulang ekor, 4 tulang kemaluan, 5 tulang mulut. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau masalah yang sama. Silakan, Pensa. Rumusan masalah yang dipresentasikan oleh kelompok 3 kurang lebih sama dengan rumusan masalah yang kami presentasikan. Tulang belakang termasuk tulang keras yang dihubungkan oleh cakram tulang, tulang rawan, fibrosa yang memungkinkan tulang untuk tegak dan membungkuk. Tidak ada lagi dari kelompok lain? Tidak ada ya? Ya sudah, kita kasih aplaus untuk kelompok ini. Semua yang sudah
kalian pelajari hari ini itu akan jadi bekal untuk mempelajari materi di pertemuan berikutnya. Hari ini apa saja yang sudah kalian pelajari, kita buat kesimpulannya dulu ya. Dan apa saja atau jaringan apa saja yang menyusun sistem gerak manusia. Coba siapa yang bisa? Ya, Riyandi. Ya, sistem organ tersusun atas rangka, otot, rangka atau tulang ya, sendi, otot, dan sebenarnya ditambah dengan sistem saraf. Sehingga pada video tadi ketika tulang belakangnya bermasalah, sarafnya juga ikut terganggu, gitu ya. Jadi juga bisa menyebabkan kelumpuhan. Kelompokkan menjadi golongan tulang keras dan tulang rawan. Tulang rawan ada 3, yaitu tulang rawan hialis terdapat pada permukaan persendian dan trakea. Tulang rawan elastis terdapat pada hidung dan daun telinga. Tulang rawan fibrosa terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, lutut, tendon, ujung otot yang melekat pada tulang dan ligamen. Misalnya kita mengelompokkan tulang berdasarkan bentuknya, berarti tulang dikelompokkan atas apa saja? Ya, Mariana. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama tulang pipa, bentuknya silinder dengan kedua ujungnya yang bulat. Yang kedua tulang pipis, bentuknya gepeng dan berupa lempengan-lempengan besar. Yang ketiga tulang pendek, bentuknya seperti bubul, memiliki panjang, lebar dan ketebalan dan kira-kiranya sama. Yang terakhir tulang pangkalan, tidak memiliki bentuk yang mudah dikarakterisasi sehingga tidak cocok dengan klasifikasi lain. Yang terakhir, klasifikasi tulang berdasarkan susunan anggota tubuh. Silakan. Pembagian tulang berdasarkan bagian tubuh yang dibentuk terdiri atas 2. Yang pertama, rangka aksial, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Dan yang kedua, rangka apendikular, yaitu anggota gerak atas, anggota gerak bawah, gelang bahu, dan gelang panggul. Pertama dulu untuk kita semua. Kalian sudah belajar hari ini. Jadi itu kesimpulan yang kalian dapat ketika kita belajar di hari ini. Dan untuk soal evaluasi pertemuan ini sudah Ibu kirimkan ke grup WA. Jadi kamu mengerjakan kuisis itu. Temuan berikutnya itu nanti kita akan membahas tentang osifikasi atau pembentukan tulang. Jadi kita lihat seperti bayi tadi, awalnya tulangnya 300-an, tetapi kemudian setelah dewasa tulang hanya berjumlah 206 tulang. Nah itu karena ada pertumbuhan tulang. Masih ada pertanyaan? Terkait hari ini tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan sebelum kita akhiri, Ibu minta kesediaan 1 orang untuk pimpin kita di dalam Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita mengharapkan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam itu hari Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Nama kami puji, kini dan selamanya. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa selesai. Selamat siang semua. Siap. bensound.com